Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Nisa Rahayu, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa dari Prodi S1 Keperawatan, kelas 7A. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan semoga bahagia ya di sana. Amin. Dan tak juga kita perlu mendoakan untuk dunia ini agar pandemi segera berakhir dan kita bisa berkumpul lagi, kita bisa ketawa bareng lagi, dan kita bisa belajar bareng lagi di kampus. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di sini Fitri akan sedikit sharing nih dengan kalian mengenai hasil analisis jurnal. Di sini jurnal yang Fitri ambil mengenai jurnal keperawatan kritis. Ada 2 jurnal, yang jurnal pertama adalah jurnal nasional, dan jurnal yang kedua adalah jurnal internasional. Jurnal ini mengenai tindakan perawat terhadap nutrisi pada pasien kritis. Nah, agak sedikit berbeda sih sebenarnya jurnal yang Fitri ambil. Kenapa? Karena seharusnya kan tindakan perawat untuk memenuhi nutrisi ya, seperti kayak memberikan NGT dan lain segala macam. Namun di sini, jurnal yang Fitri tampilkan adalah ketika pasien-pasien kritis terpasang NGT, maka akan mendapatkan komplikasi atau efek samping seperti itu ya. Nah, efek samping itulah yang harus perawat atasi dan dilakukan sebuah tindakan, dan tindakan itu adalah nanti akan Fitri jelaskan. Nah, selanjutnya tindakan itu dilakukan untuk tetap menjaga nutrisi pasien terpenuhi. Begitu teman-teman. Itu bedanya gambaran secara umum jurnal Fitri dengan jurnal teman-teman sekalian. Mungkin ada yang sama ya, atau biar juga kamu paham. Oke, kita langsung aja share screen ya. Ya. Ini kita naikkan dulu sebentar. Oke. Analisis jurnal, seperti perkenalan di awal ya teman-teman, kita langsung masuk ke slide yang selanjutnya. Baik, kita masuk ke peneliti tahun dan judul penelitian. Jadi untuk jurnal yang pertama ini adalah jurnal nasional. Nah, jurnal ini diteliti oleh Wahyu Rahmawati, Betty Kristinawati, dan Kurniasari pada tahun 2020 dengan judul Penerapan Pijat Perut sebagai Evidence-Based Nursing untuk menurunkan volume residu lambung pada pasien kritis. Lalu jurnal yang kedua diteliti oleh Hana Ali Ahmed, El-Feki, dan Nahla Syaban Ali pada tahun 2020 dengan judul Effect of Abdominal Massage on Gastric Residual Volume Among Critically Ill Patients at Cairo University Hospitals. Jadi yang kedua ini jurnal internasional. Oke, next kita masuk ke metode penelitian. Jurnal yang pertama menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, analisis data menggunakan distribusi frekuensi. Lalu nanti akan diberikan intervensi berupa pijat perut menggunakan baby oil yang dilakukan 2 kali sehari dengan durasi 20 menit selama 3 hari dan selanjutnya dilakukan evaluasi. Baik, untuk jurnal yang kedua, desain penelitian adalah eksperimental semu, diadopsi dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh pijat perut pada volume residu lambung pada pasien dewasa yang sakit kritis. Lalu penelitian ini membagi 2 kelompok ya. Jadi kalau yang jurnal 1 itu hanya ada 1 kelompok, sedangkan jurnal yang kedua ini 2 kelompok yang terdiri dari kelompok kontrol dan studi. Kelompok kontrol yang diberikan tindakan, sedangkan kelompok studi adalah kelompok yang tidak diberikan tindakan. Tindakan yang diberikan sama, merupakan pijat perut dengan minyak parafin, namun dilakukan sebanyak 3 kali per hari selama 15 menit, dan dilakukan selama periode 3 hari berturut-turut. Lalu, untuk jurnal yang pertama, waktu penelitian pada bulan Maret 2020, tempatnya di ruang ICU, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, Indonesia. Sedangkan jumlah respondennya 7 pasien. Itu kenapa makanya hanya terjadi 1 kelompok ya di sini ya. Lalu bagaimana dengan jurnal 2? Untuk waktu penelitiannya 10 Februari 2020, tempatnya di Rumah Sakit Universitas
Kairo. Jumlah respondennya 60 pasien dewasa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok studi dan kelompok kontrol. Masuk dalam kriteria responden, untuk jurnal yang pertama ada 2 kriteria, inklusi dan eksklusi. Untuk inklusinya, pasien terpasang NGT, nasogastric tube, GCS-nya atau Glasgow Coma Scale-nya kurang dari 7, tidak ada radioterapi perut dalam 6 minggu terakhir. Lalu kriteria eksklusi, yaitu pasien yang mendapat obat prokinetik seperti domperidone, cisaprib, dan lain-lain. Pasien pasca bedah perut, pasien pulang atau meninggal. Lalu untuk kriteria responden jurnal yang kedua, kriteria inklusinya, pasien yang memiliki tabung NG di tempat atau pasien yang terpasang NGT ya, sama aja. Lalu memiliki GCS lebih dari atau sama dengan 8. Tidak menjalani operasi perut. Lalu untuk kriteria eksklusinya adalah pasien yang menerima obat prokinetik untuk menghindari gangguan efek pijatan. Jadi pasien-pasien yang pakai obat ini atau sedang menjalani prosedur obat ini tidak boleh mengikuti atau tidak boleh masuk dalam penelitian ini karena takut efek samping dari pijatan mengganggu obat ini ya. Lalu ada dengan gangguan hati, bukan hati dan perasaan ya, dan aneurisma aorta perut, keganasan dan menjalani radioterapi dikeluarkan dari penelitian ini. Oke, lalu bagaimana dengan instrumen dan alat ukurnya? Untuk jurnal yang pertama, dilakukan pemantauan volume residu atau GRV dan karakteristik demografi pasien dan data medisnya. Lalu untuk jurnal yang kedua dibagi menjadi 2, hampir sama seperti jurnal yang pertama, cuma jurnal yang kedua ini dikelompokkan seperti itu ya. Untuk bagian yang pertama, karakteristik demografi pasien dan data medis seperti usia, jenis kelamin, riwayat medis masa lalu, diagnosis medis, termasuk tanggal masuknya dan durasi tinggal di ICU. Lalu bagian yang kedua adalah pemantauan volume residu lambung atau GRV-nya, di mana itu mencangkup data mengenai garis dasar GRV dan 3 jam setelah menyusui. Maksudnya 3 jam setelah menyusui ini bukan bayi ya, tetapi 3 jam setelah diberikan makanan melalui enteral atau NGT-nya ya. Karena kan dikasih susu tuh kan, susu itu. Dan melakukan pijatan perut sebanyak selama 15 menit 3 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Lanjut ke cara pengumpulan data. Untuk jurnal yang pertama, jadi nanti data ini pertama itu bukan peneliti langsung ambil kayak gitu ya, bukan. Tetapi peneliti itu mempunyai mengambil 10 jurnal dulu yang nanti dianalisis dan 1 jurnal digunakan sebagai rujukannya. Nah, nanti satu jurnal ini sebagai rujukan yang diteliti, lalu barulah diambil 7 pasien di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dari bulan November sampai Desember. Nah, setelah itu barulah 7 pasien ini diberikan tindakan berupa perlakuan pijat perut menggunakan baby oil yang dilakukan sehari 2 kali selama 3 hari dengan waktu 20 menit. Nah, nanti begini, tahap awalnya itu dilakukan dulu pengukuran GRV-nya atau residu lambungnya ya. Dengan dibilas, kemudian jumlah residunya akan diukur dan dicatat. Lalu setelah itu dilakukan pijat perut selama 20 menit ya, karena untuk jurnal yang pertama ini kan 20 menit. Nah, udah diukur, dilakukan pemijatan, setelah itu diberikan makanan. Nah, setelah itu diberikan makan lewat NGT, baru nanti diukur lagi, dipijat perut lagi yang kedua, dan 1 jam selanjutnya, baru nanti diukur lagi volume residu lambungnya. Nah, kayaknya teman-teman agak sedikit bingung ya, apa itu sih diukur volume residu lambung? Jadi, diukur volume residu lambung itu adalah volume isi lambungnya itu dihitung, ya, berapa mililiter, gitu. Nah, nanti akan dilihat setelah dipijat perut, apakah dipijat perut, apakah ada pengurangan residu atau tidak, adakah efeknya atau tidak, gitu ya. Nah, terus juga mungkin teman-teman masih ada yang tanya, kenapa sih harus pijat perut? Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Oke, sampai sini
teman-teman ada yang bertanya? Kalau ada, boleh nanti WhatsApp Fitria atau sharing-sharing di grup kelas. Lalu selanjutnya ada cara pengumpulan data yang jurnal kedua. Nah, jurnal ini diambil dari sampel dari 60 pasien ya. Sampelnya diambil dari 60 pasien dewasa yang sakit kritis. Nah, nanti dibagi jadi 2 kelompok. Ada kelompok kontrol dan kelompok studi yang seperti saya bilang tadi. Ya, lalu pasien tadi belum langsung otomatis di kayak oke, kamu masuk kelompok eksklusi, oke, kamu inklusi, enggak. Oke, kamu langsung saya ambil gitu. Enggak. Kalau di jurnal yang kedua ini lebih selektif lagi. Jadi sebelum dia masuk ke dalam kelompok, itu dia dilakukan pemeriksaan dulu. Kalau di jurnal Indonesia kan tadi belum disebutkan ya. Jadi kalau di jurnal yang kedua ini sudah disebutkan bahwa sebelum kamu masuk ke kelompok itu dicek dulu benar-benar dilakukan wawancara, terus dilakukan juga pengkajian secara inspeksi sampai auskultasi terhadap pelutnya. Lalu apabila memenuhi syarat inklusi, maka dia masuk ke dalam orang-orang yang diteliti. Jika tidak, dia tidak dimasukkan kayak gitu ya. Lalu nanti ketika pasien sudah masuk ke dalam syarat inklusinya atau syarat menjadi sampel, pasien akan diukur volume residunya dengan cara peneliti memberi udara 20 ml melalui tabung NGT dan diauskultasi nih menggunakan stetoskop. Nanti kemudian peneliti menilai GRV-nya, volume residunya, dengan menarik isi lambung dengan jarum suntik 50 ml. Lalu ketika isi lambung tidak lagi disedot, para peneliti menarik kembali isi lambung untuk memastikan bahwa lambung kosong dan mencatat setiap isi lambung yang disedot. Nah, begitu caranya melakukan volume residu lambung. Lalu setelah dilakukan seperti itu, barulah peneliti melakukan pijat perut ya melakukan pijat perut yang pertama pada pukul 8 pagi, nanti dilanjutkan dikasih makan, formula makan ya, dan dilakukan lagi pukul 11 pagi, ya, selama 15 menit juga, dan kemudian akan dinilai lagi volume residu lambungnya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan jurnal. Nah, ini dia. Mungkin teman-teman agak sedikit membahas ya, kenapa sih harus dilakukan pijat lambung kayak gitu, pijat perut gitu ya. Jadi seperti yang Fitri awal katakan bahwa pasien-pasien kritis ini dipasang yang namanya NGT. Nah, NGT ini tuh punya efek samping ternyata, komplikasinya. Jadi gini, pasien kritis itu kan bed rest. Sama aja posisi kayak kita tidur, kurang aktivitas dan kesadaran lain-lain segala macam menurun ya. Hal itu membuat gerakan peristaltik juga ikut menurun. Nah, ketika dipasang NGT atau pasien-pasien itu dimasukkan NGT dan makanan dari situ, maka makanan itu langsung menuju ke dalam lambung. Sedangkan proses lambung itu tuh sangat lama ya, karena dia mengalami peristaltik lambung itu menurun. Jadi proses mencerna makanannya itu lama, karena dia mengalami penurunan kesadaran, terus dia juga bed rest kayak gitu ya, kurang aktivitas gitu. Nah, sehingga apabila kita tidak sebagai perawat tidak mengontrol yang namanya asal memberikan udah kasih makan lewat NGT sehari 3 kali atau sehari 4 kali langsung cepet-cepet gitu dalam takaran yang tidak terpenuhi dan atau bahkan sudah sesuai dengan prosedur tapi kadang kita tidak mengkaji, maka akan terjadi peningkatan volume residu lambung yang akan mengakibatkan mual, muntah, dan gangguan nutrisi bagi si pasien. Itulah kenapa komplikasi ketika atau efek samping yang didapatkan ketika perawat tidak mengkaji pasien yang terpasang NGT. Nah, hal tersebut jika terjadi mual, muntah, gangguan nutrisi, maka nutrisi pasien tidak akan bagus, bahkan tidak seimbang. Itulah kenapa diberikan pijat perut. Kenapa harus diberikan pijat perut? Karena ternyata pijat perut itu memberikan kontraksi terhadap si lambung itu. Jadi diberikan pijatan kayak kita dimasas gitu, ditekan-tekan, dipijit, itu membuat gerakan peristaltik itu jadi membantu menggiling lah ibarat kata itu, membantu untuk membuat peristaltik itu agak sedikit
kontrasnya agak semakin banyak kayak gitu. Nah, itulah awal mulanya kenapa harus dilakukan pijat perut. Dan dibuktikan oleh si peneliti ini, seperti jurnal 1 mengatakan bahwa berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa menurut karakteristik pasien dari 5 pasien terdiri dari 5 orang, ya. Ini yang tadi ya, data demografinya berjenis kelamin laki-laki, usia lebih dari 45 tahun, ada 6 orang. Jumlah hari dirawat paling banyak kurang dari 5 hari, dan ada 5 orang. Penerapan aplikasi jurnal yang sudah dilakukan didapatkan bahwa usia paling banyak di atas 45 tahun. Nah, ini dia. Setelah dilakukan pijat perut selama 3 hari berturut-turut, bahwa pada 7 pasien ada penurunan volume residu lambung. Rata-rata pada pasien dengan 85,00 cc atau sekitar 43,49 di hari ketiga, dengan rata-rata GRV per hari pre-hari ke-1 itu 130,71 cc. Jadi dari 130 isi volume lambungnya, ternyata setelah diberikan pijatan perut itu memberikan efek di mana volumenya menurun jadi 85. Dan GRV pos hari ke-1 111,43. Nah, menurun kan ya teman-teman ya. Bagus sekali. Jadi ternyata memang bermanfaat. Kenapa sih? Yaitu karena pijat perut merupakan salah satu terapi komplementer yang dapat diterapkan untuk meningkatkan fungsi sistem pencernaan. Pijat perut mempercepat peristaltik dengan mengubah tekanan intraabdomen dan menciptakan efek mekanik yang reflektif pada usus, mengurangi distensi abdomen dan meningkatkan gerakan usus. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa peneliti-peneliti lain itu mengatakan bahwa memang si pijat perut ini membantu untuk mengkontraksi atau membantu si usus dan lambung itu bergerak meremas-remas atau menghancurkan makanannya dan memproses makanan itu kayak gitu ya. Dan memang ternyata efektif seperti yang sudah diteliti oleh jurnal 1 ini. Dan pijat perut pada pasien yang diberikan makan melalui tabung nasogatrik mencegah volume residu yang besar dan distensi abdomen, serta merangsang sistem pencernaan dan gerakan usus. Karena sudah dipijat tadi, akhirnya gerakan peristaltiknya bagus, sehingga makanan itu dicernanya dengan baik, dengan cepat, seperti pada umumnya, dan ketika perawat memasukkan makanan selanjutnya, tidak mengalami mual muntah, serta nutrisinya akan terpenuhi dengan baik. Jadi pasien kritis tidak akan mengalami masalah, ya. Begitu. Lalu bagaimana hasil pembahasan di jurnal yang kedua? Oke. Di sini volume residu pada hari terakhir pada kelompok kontrol menurun, terdapat perbedaan statistik signifikan yang tinggi dibandingkan dengan hari pertama. Namun, menilai rata-rata kelompok studi aspirasi, GRV, dan membandingkan nilai-nilai aspirasi sebelum menyusui mengungkapkan tidak ada perbedaan statistik yang signifikan. Ternyata di jurnal kedua, jurnal internasional ini mengatakan juga sama, bahwa setelah diberikan tindakan kelompok kontrol tadi, ternyata ada penurunan volume residu yang signifikan. Beda dengan kelompok yang tidak diberikan tindakan. Lalu volume residu pada hari terakhir, pada kelompok kontrol menurun. Dibandingkan, Selanjutnya, hasil dan pembahasan jurnal yang kedua, di mana penjelasan ilmiah untuk hasil penelitian itu terkait dengan efek pijat perut dalam peningkatan sirkulasi, mensetrika, dan meningkatkan gerakan peristaltik. Ini bukan berarti kita setrika ya, maksudnya itu pijatan itu seperti mensetrika gitu loh gerakannya. Nah, hal ini kenapa yang mengakibatkan bahwa si makanan ini atau menurunkan residu lambung karena itu meningkatkan gerakan peristaltik, ya. Dan pasien sakit kritis yang menerima dukungan nutrisi melalui rute enteral membutuhkan pertimbangan keperawatan khusus dan penilaian terfokus untuk mengecualikan intoleransi lambung. Ya, jadi perawat itu perlu sekali memperhatikan ini karena kenapa? Jangan hanya kita memberikan makanan secara ya udah 100 mili atau berapa cc kepada pasien yang kritis karena ya udah dia kan nggak sadar. Kita jangan semena-mena seperti itu ya, karena
mereka juga sebenarnya merasakan nggak enak, sebenarnya seperti itu. Cuma mereka tidak bisa mengungkapkan saja. Itu mereka tahu, tapi mereka tidak mampu untuk mengungkapkannya. Makanya perawat harus juga tetap memperhatikan, oke, pasiennya ini kita kaji juga perutnya, GRV-nya, kita kaji residu lambungnya. Wah, ini kayaknya udah berlebihan. Oke, lakukan tindakan pijat perut biar nutrisi pasien itu terpenuhi dengan baik, biar dia tidak muntah, tidak mual, dan gangguan nutrisi kayak gitu ya. Nah, juga berkaitan hal ini, maka penting pemantauan ketat, penilaian penggunaan nutrisi yang tepat, sehingga meningkatkan status gizi dan pemulihan pasien. Pasiennya jadi sehat ya. Oke. Lalu kita masuk ke slide yang kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi. Untuk jurnal yang pertama, menurut saya jurnalnya itu sudah dapat menjelaskan dengan baik ya, tentang cara melakukan pijat perut dan metode penelitiannya, termasuk cara melakukan pijat perut. Namun, kekurangannya dia tidak memberikan gambar, atau gini, dia bilang melakukan pijat perut secara diurut, tapi dia tidak memberikan gambar bagaimana cara melakukannya. Jadi kita pembaca itu belum memiliki gambaran yang baik kayak gitu. Lalu jurnal satu pun hanya meneliti satu kelompok menurut saya, jadi tidak ada kelompok pembanding, sehingga penilaian agak sedikit meragukan kayak gitu ya. Dan rekomendasinya adalah sebaiknya untuk ke depan meneliti pijat perut disertai dengan kelompok pembanding. Lalu untuk jurnal yang kedua, kelebihannya menurut saya jurnal ini sudah sangat menjelaskan dengan detail dari metode penelitian, terus jurnal ini memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya yang sebaiknya diteliti, dan tak kalah penting yaitu peneliti memberikan gambar dan penjelasan lengkap cara melakukan teknik pijat perut, sehingga pembaca dapat mengetahui dengan baik serta gambaran melakukan teknik pijat perut. Jadi ini menurut saya jurnal kedua ini emang recommended banget sih teman-teman. Kenapa? Karena mereka ini benar-benar detail sampai gambarnya, sampai mereka itu menyajikan pengukuran secara tabel, pengukuran secara SPSS, dan pengukuran secara diagramnya. Ini benar-benar bagus banget. Boleh kalian kalau misalnya cari jurnal ini nggak apa-apa, ada di Google Scholar ya, Google Scholar, iya benar, Google Scholar. Lalu kekurangannya, sebenarnya saya sedikit bingung nih dengan metode penelitian, karena kenapa di awal itu peneliti mengatakan dilakukan 3 kali, tapi setelah saya baca-baca, di hasilnya itu dan pembahasan, dia hanya mengungkapkan pada jam 8 dan jam 11. Jadi hanya dilakukan 2 kali aja. Jadi sebenarnya 3 kali atau 2 kali, masih belum jelas, agak sedikit samar-samar gitu ya, itu kekurangannya. Dan rekomendasinya, sebaiknya untuk ke depan peneliti bisa mengembangkan penelitiannya, mengkombinasikan pijat perut dengan manajemen lain dalam mengatasi volume residu. Oke teman-teman, itu saja dari Fitri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh teman-teman komen di komentar bawah atau WhatsApp Fitri. Ada sedikit bingung, nggak masalah, Fitri terima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin ini sangat bermanfaat untuk kalian, apalagi kita sebagai calon-calon perawat yang masuk di dunia keperawatan kritis. Amin ya. Kita harus perhatikan penting kebutuhan pasien dari rambut sampai ujung kaki, termasuk volume residu pasien, termasuk makanan mereka, agar mereka tidak merasakan sakit yang berlebihan. Udah terkena sakit kritis, malah ditambah nggak enak dengan perut yang mual, yang enak, dan lain segala macam, sehingga memperburuk keadaan mereka. Gitu ya teman-teman. Semangat, sehat selalu, dan jadilah orang berguna untuk sekeliling kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.